Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you in a good condition. Okay. Today we're gonna talk about the invitation. Invitation, Unit 7. I would like to invite you. Invitation. Invitation is a situation or action of inviting someone to go somewhere or to do something. Maksudnya adalah invitation atau undangan ini adalah situasi atau kegiatan di mana kita atau seseorang mengundang seseorang lain untuk pergi ke suatu tempat atau mengerjakan sesuatu. Then ini adalah beberapa bagian yang akan kita bahas. The first is type of invitations. Invitations are divided into two types, formal and informal. Jadi, invitation memiliki dua tipe, yaitu formal dan informal. Type of invitations, there is formal and informal invitations. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi intinya itu formal invitation itu adalah undangan yang memiliki aturan tersendiri lah. Seperti itu. Ada juga informal invitations. Informal invitation is an invitation which is more casual. It is sent by short message or memo to the invitee. Jadi informal invitation itu adalah undangan yang lebih casual atau santai yang dikirimkan berupa surat singkat atau memo kepada si penerima. And there is the purpose of formal invitation. Purpose is to inviting people to form an social event. Jadi purpose of formal invitation itu untuk mengundang seseorang ke acara atau ke event yang formal. Seperti itu. Selanjutnya ada linguistic characteristic of formal invitations. Linguistic characteristic of formal invitation have four parts. Yang pertama adalah simple phrases and concise words. Itu ada kata-kata yang digunakan itu kata-kata sederhana, tepat dan ringkas. Selanjutnya detailed information. Informasinya sangat rinci. Lalu the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Nada suaranya harus ramah. Jadi si pesan itu harus si nada pesan itu harus ramah ya dan tulus. Kata-katanya pun harus dipilih dengan hati-hati. Yang keempat ada the style of writing should be formal dan tentu saja untuk formal invitation itu gaya bahasanya atau gaya penulisannya harus formal. Selanjutnya ada common format of a formal invitation. Di sini ada 7 bagian ya. Yang pertama adalah first line is names of person who's invited. Yang pertama, line pertama ada nama si pengirim surat, orang yang mengirim surat. Lalu yang kedua ada second line is request for participation. Yang kedua itu permintaan datang gitu, permintaan berpartisipasi. Lalu yang ketiga is the name of the person invited, adalah orang yang diundang, nama orang yang diundang. Yang keempat the fourth line is the occasion for invitation, adalah kesempatan undangan ya yang diberikan. Yang kelima ada time and date of the occasion,
adalah waktu dan tanggal acara. Yang keenam is the place of occasion, tempat acaranya berlangsung. Dan yang terakhir adalah the request for replay, adalah permintaan balasan. Biasanya ada tanda RSVP, itu VP, itu minta untuk dibalas. Tapi terkadang ini yang ke-8 nih bisa ditambahkan, yang terkadang di beberapa surat undangan atau formal invitation ada beberapa keunikan. Misalkan mereka itu menentukan dress code atau memberitahu makan malam itu akan dihidangkan pukul berapa dan lain-lain. Selanjutnya ada responding to formal invitation. Responding. Untuk yang pertama ada acceptance. Acceptance itu adalah menerima undangan. Kalian bisa membalas undangan seperti ini gitu. Yang pertama acceptance ada Mr. and Ms. Riyadi accept with pleasures the kind of invitation of the EAF to the charity dinner on Saturday the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Tapi ketika kalian ingin menolaknya juga harus dengan cara yang baik-baik ya. Seperti ini, Mr. and Ms. Riyadi regret that they are unable to accept the kind invitation of EAF for Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom due to charity dinner. Kalian ketika mau menerima atau menolak itu harus dengan sopan dan baik-baik lah gitu, karena mereka pun mengundangnya baik-baik. Di sini ada responding rules, ada beberapa aturan untuk membalas si formal invitation itu. Yang pertama adalah formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi undangan resmi harus dibalas dalam waktu kurang lebih 3 hari. Jadi kalau ya sopannya gitu, kalau lebih dari 3 hari itu udah termasuk nggak sopan. Yang kedua ada replies. Replies are written in third person. Balasan ditulis dalam pandangan orang ketiga. Jadi menceritakan kita sendiri gitu. Yang ketiga ada replaying the invitation card. Replaying the invitation card should be preferably be handwritten. Membalas surat undangan ini harus diberikan sebaiknya dengan ditulis tangan, karena agar terlihat ketulusannya gitu membalas surat ini. Lalu yang keempat ada reasons should be briefly stated for declining the invitation. Ini untuk ketika kita ingin menolak ya, alasan yang harus disebutkan, alasan yang masuk akal gitu, yang disebutkan untuk menolak undangan, seperti itu. Selanjutnya ada example atau contohnya. Nih covernya. Nah, ada example yang pertama. Example yang pertama ada the boards of directors of the Indonesian Educational Foundation request the pleasure of Mr. and Ms. Riyadi at the charity dinner on Saturday the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom, Persats benefit the educational fund. RSVP dress code batik Edo 08128647249678.
edo@mygmail.com. Ini yang pertama adalah line pertama ya, itu nama pengirim. Lalu yang kedua, yang nama pengirimnya itu the Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation. Dan yang kedua adalah permintaan partisipasi, request, the pleasure of gitu. Dengan senang hati mengundang, mengajak. Yang baris ketiga, baris selanjutnya ada Mr. and Mrs. Yadi, itu orang yang diundang. At the charity dinner on Saturday the 23rd December at the Sultan Hotel Ballroom, itu masuknya ke date and place, waktu dan tanggal dan tempat. Lalu ada precise benefit, the educational fund. Tuh acaranya. Di sini ada RSVP. VP itu adalah permintaan untuk dibalas. Lalu ada dress code batik, itu adalah keunikan dari si acara, formal invitation. Keunikan dari formal invitation. Ini ada alamat untuk membalas pesannya. Kalian bisa mengkonfirmasi kalau mau datang atau tidak lewat nomor ini atau email ini. Terus yang sebelahnya pun sama seperti itu. Bagaimana materialnya? Apakah kalian mengerti? How about the material, guys? Did you guys understand? Okay, after reading and understanding the materials, you can indicate the example of formal invitation below. Kalian bisa mengidentifikasi untuk example yang kedua. Lalu, then, as usual, you can write the attendance on the comment below of Google Classroom, the name, the sentence of when you are a caller. Contohnya, this is our names, this is my name adalah Esa, and the sentence of when you are a caller. Kata-kata pertama yang biasanya kamu ucapkan ketika kamu menelepon. And I used hello. Seperti itu. Thank you. Does anyone have any question? You can contact me in my email adalah esa15@gmail.com or on my contact person. Thank you.